Masya Allah, tabarakallah. Dan kita mengambil pelajaran dari Maulana Syekh, Tuan Guru Besar kita, Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Beliau juga selalu mempunyai pilihan. Beliau mempunyai pilihan politik. Jadi berpolitik itu sangat penting. Ya, berpolitik itu tidak utama, tetapi sangat penting. Kenapa? Karena politik itulah yang menentukan baik buruknya keadaan kita, baik buruknya keadaan agama kita. Kalau kita mendapat imam atau pimpinan yang jelek, ya jelek agama kita jadinya. Apalagi kalau mendapat pimpinan yang kurang agamanya, wah kurang derek sumbangan dari masjid, dari madrasah, wah burung banget, silain banget. Oke, marah, bayar ngundang artisnya ini. Buat 100 juta kayak peng daerah. Padahal 100 juta ini amna sumbangan dari musola atau dari masjid, wah bau ya sekek pilar. Setengah jari ya, musola jari. Nah, ini pemikiran kita yang masih memperdulikan agama. Nah, kalau yang tidak memperdulikan agama ya, saya jadi pimpinan tepe doang hidup teh. Padahal beda hidupnya, beda. Coba pelungguh, lalu aja beli di sana pemimpinnya semuanya orang Hindu. Banyak orang Islam di Bali itu, tapi bupatinya Hindu, gubernurnya Hindu, anggota DPR-nya Hindu. Amun pelinggih dah mau miak masjid dalam tempo cepat, izin miak masjid setahun gitu ya. Kayak getes gadang pelingan tiang. Dekat deluwe tuh nu. Milih pelinggih miak masjid karena kebutuhan. Lalu karena si tahu tengah endeng izin indek na Islam. Setengah mati yang punya sulu turun izin. Miak musola doang yang kebutuhan masyarakat di situ. Ini 5 tahun sugul izin. Bro pelinggih miak kan dari IMB-nya hancurang. Itu dia keadaannya kalau pemimpin kita tidak paham agama. Maka dari itu insya Allah kalau soleh jadi pemimpin kita akan jadi baik. Insya Allah. Maulid nikah mempunyai 2 hikmah yang sangat besar, yang sangat fundamental. Yang pertama akan menambah kecintaan kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu. Yang kedua itu akan menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini 2 hal yang sangat berkaitan. Oke. Kenapa bisa menambah kecintaan? Karena kalau kita hadir di Maulid Nabi nikah biasanya akan ada sejarah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di sana juga akan disebutkan sifat-sifat istimewanya. Seperti misalnya kita pengajian, yang hadir di beberapa pengajian itu ada disebutkan kita ini katanya memperingati hari lahir Nabi kita yang bernama Muhammad sallallahu. Dulu dia lahir pada tanggal 20 April 571 Masehi. Ini kan adik-adik mungkin ada yang lupa. Begitu ikut pengajian Maulid akan ingat, Nabi itu lahirnya 20 April 571. Diawali dengan peristiwa besar yang disebut dengan tahun gajah. Kenapa ada tahun gajah? Waktu itu, saat itu, sebelum Nabi lahir, Nabi akan lahir, ada tentara bergajah masuk ke kota Mekah, dipimpin oleh Abraha. Tujuannya menghancurkan Ka'bah. Itu kurang lebih tahun 570. Pas tahun lahirnya Nabi besar Muhammad SAW. Nah, karena tentaranya ini lebih banyak dari penduduk Mekah, maka penduduk Mekah ini dianjurkan oleh pemimpinnya yang saat itu adalah Abdul Muthalib, kakeknya Nabi besar Muhammad SAW. Nah, beli lalu lawan ini yang menengenu kepada ngungsi. Akhirnya penduduk Mekah mengungsi. Kota Mekah jadi sepi. Yang tinggal tentara bergajah yang siap menghancurkan Ka'bah. Nah, disinilah peristiwa besar terjadi. Allah memperlihatkan kekuasaannya. Tiba-tiba seluruh alam ini menjadi sunyi. Oke? Penduduk Mekah mengungsi, kota Mekah jadi sepi, tiba-tiba alam menjadi sunyi. Namun dari kejauhan terdengar suara gemuruh. Wah, pas tentara bergajah niki jalan siap menghancurkan Ka'bah, dari jauh ada suara bergemuruh. Ternyata Nabi yang terjadi, Allah memperlihatkan kekuasaannya, di mana burung-burung sekelompok burung datang.
Yang disebut dengan burung ababil. Nah, ini kan ingat lagi kita kalau kita ikut maulid. Masing-masing membawa batu kerikil kecil-kecil. Ada 3 ada di mulut, di kakinya 2. Jadi 3 kerikil di bawah. Pas terbang dia begitu tentara mau menghancurkan Ka'bah, dilepaslah batu-batu kecil itu oleh burung ababil. Nah, di sini Allah memperlihatkan kekuasaannya. Ternyata kerikil-kerikil kecil ini mampu membunuh gajah-gajah yang begitu besarnya. Mampu membunuh tentara yang begitu gagah-gagahnya. Bahkan mampu membunuh Raja Abraha. Di sini, inilah makanya tahun kelahiran Nabi disebut tahun gajah. Nah, itu dia. Kemudian tidak lama dari peristiwa itu aman lagi kota Mekah. Kemudian ternyata tidak lama lagi lahir seorang bayi yang menyinari kota Mekah. Oke? Itu lahir dari seorang ibu namanya Aminah. Bapaknya meninggal dunia sebelum Nabi lahir. Namanya Abdullah. Ini lahirlah Nabi dengan cahaya yang begitu cemerlang, masya Allah, tabarakallah, beda dengan lain. Semua orang bersuka cita dengan kelahiran Nabi. Termasuk Abu Lahab. Abu Lahab itu pamannya itu. Abu Lahab. Pamannya itu senang dia sampai memerdekakan budaknya. Ada namanya Saibah budaknya. Datang melapor, Pak Abu Lahab, katanya, kumbe lah. Ada apa? Oh, ponaan paling kita lahir. Wahai amin menuju merdeka. Kamu merdeka. Langsung Saibah merdeka. Gitu. Nah, karena merdekanya Saibah inilah, makanya katanya satu hari, di hari dimerdekakannya Saibah ini, Abu Lahab dientengkan sedikit siksaannya. Karena jahat ya Abu Lahab. Ini akhirnya kan, dia su'ul khotimah. Dia baik awalnya tapi ujungnya dia buruk. Sampai matinya dia aja jelek. Akhirnya dia mati tidak Islam. Ini namanya su'ul khotimah. Na'udzubillah. Tapi dia pun senang dengan kelahiran Nabi. Nah, kemudian Nabi niki dikasih nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama yang belum pernah ada sebelumnya. Yang memberi nama kakeknya Abdul Muthalib. Nabi kita niki masya Allah cobaannya berat sekali. Berat. Dari kecil, dari dalam perut dia sudah jadi anak yatim. Ninggal bapaknya. Kemudian dia diasuh oleh pengasuhnya namanya Halimatus Sa'diyah. Baru umur 6 tahun dikembalikan ke ibunya. Baru sebentar bersama ibunya ninggal. Coba. Nabi ini dari kecil sudah menderita. Tapi kata ulama hikmahnya begini. Kenapa Nabi itu ninggal bapaknya dari dalam perut dan ibunya ninggal sewaktu dia kecil? Hikmahnya itu kalau orang yatim piatu, dia tidak sempat berbuat dosa kepada ibu bapak. Tidak sempat durhaka kepada orang tuanya. Namun kita kan ibu bapak sampai tua bareng. Kadang-kadang mau doang itu bantah kan? Ya adik-adik, ara sindek wah genendek le inana. Ara ndek wah ngelawan inana. Isi surga. Ya, mudah-mudahan kita ini termasuk yang tidak pernah melawan orang tua nggih. Andai kata pernah tidak sengaja. Mudah-mudahan tidak sengaja. Tapi kalau sengaja melawan orang tua adik-adik ini tidak akan pernah bahagia dunia akhirat. Kenapa? Karena tidak akan mungkin jadi orang soleh. Orang soleh itu adalah orang yang berbakti kepada orang tua. Oh ya soleh ya dekat ngelawan dengan tua. Inelek aja. Itu boh. Nggak ada kata-kata atau kalimat mengatakan dia itu soleh walaupun sering ngelawan orang tuanya. Itu soleh aja. Soleh bohongan. Ulama sepakat mengatakan bahwa orang yang tidak menghiraukan orang tuanya, walaupun dia tidak melawan orang tuanya, itu tidak mungkin jadi orang soleh. Tidak mungkin jadi orang soleh. Nah, Nabi itu karena sudah meninggal orang tuanya dari kecil, maka tidak sempat lagi melawan orang tua. Ndak dosana dengan tua. Nah, jadi suci dia. Suci dari kesalahan melawan orang tua. Tapi begitu cobaannya berat. Insya Allah. Setelah itu beliau diasuh oleh kakeknya. Baru bahagia sebentar, kakeknya meninggal dunia. Baru umur 8 tahun, kakeknya meninggal dunia juga, Masya Allah. Sedih lagi. Nah, disitulah beliau sempat mengatakan kepada budak peninggalan bapaknya, saya ampuk gen barengin aku.
Disitulah Nabi sempat bersedih waktu kecilnya itu dan bertanya siapa lagi yang akan menemani saya. Budaknya ini menangis, tetapi tiba-tiba datang Abu Thalib pamannya dan mengatakan sayalah yang akan membesarkanmu. Dan alhamdulillah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tumbuh dewasa dengan akhlak yang sangat mulia. Jadi apa yang paling istimewa dari sifat Nabi sehingga dia menjadi hamba yang paling mulia, sehingga dia menjadi hamba yang paling dicintai Allah karena akhlaknya, Bapak Ibu. Dan kita pun Nabi namanya yang paling mulia di antara kita itu sesuai dengan hadis Nabi itu yang paling baik akhlaknya. Yang paling baik akhlaknya. Dalam sebuah hadis itu dikatakan dari hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma annahu qala kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faja'ahu al-ansari fasallama ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika aku bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faja'ahul ansari, maka datanglah seorang ansar. Fasallama ala nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengucapkan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Summa qala, kemudian dia berkata, orang Ansor ini berkata, ayyul mu'minina afdal, siapa orang mukmin yang paling afdal ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasul, summa qala ya Rasulullah ayyul mu'minina afdal, wahai Rasulullah, orang mukmin yang paling utama itu seperti apa? Qala ahsanuhum khuluqa, maka Nabi menjawab yang paling baik adalah yang paling bagus akhlaknya. Jadi yang paling bagus di antara kita ini adalah yang paling baik akhlaknya. Sehingga disitulah ketika kita berbicara, ketika para ustadz di maulid Nabi itu berbicara tentang akhlak Nabi, maka disitulah muncul sifat-sifat Nabi. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Misalnya baca ayat itu, maka sifat Nabi itu adalah pertama, dia saking kasih sayangnya sehingga dia menjadi rahmat bagi seluruh alam. Jadi Nabi ini penuh kasih sayang. Nabi ini sangat mengasihi umatnya, sangat mengasihi seluruh isi alam ini. Itu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kalau kita mungkin keluarga ente juluk kangen tenggih. Nah, terus belum dengan lain. Kalau Nabi ini masya Allah tabarakallah, hampir seluruhnya sama bisa. Bahkan dalam riwayat-riwayat lain kalau ada hal-hal yang menyakitkan, Rasul itu selalu berdoa, mudah-mudahan hanya saya yang merasakannya. Jangan sampai dirasakan oleh umatnya. Itu kasih sayang Nabi kepada umatnya. Kemudian Nabi itu rokok. Nabi itu sangat pemurah. Dikala mau meninggal dunia itu dia tanya keluarganya masih ada apa di rumah. Ada uang 9 dirham. Oh, sedekahkan 9 dirham. Jadi sebelum meninggal itu Nabi masih punya uang 9 dirham, disedekahkan. Masih ada senjata perang, oh sedekahkan. Jadi Nabi itu pemurahnya itu melebihi angin yang bertiup. Kalau angin yang bertiup mungkin ada karenanya, tapi Nabi itu tidak ada karena. Ya memang jiwa pemurah diberikan oleh Allah SWT. Nah, alhamdulillah yang melihat jiwa pemurah ini juga melekat pada Jam'ah Nahdlatul Wathon. Nggih, apalagi Jam'ah pengajian. Masya Allah. Berdua saya ketiut, tolok saya berdua satu siut, tolok. Ndek berdua saya ketiut lempar. Masya Allah tabarakallah. Nggih.
Niki ajaran kemurahatian yang diberikan oleh Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Dan karena Nabi itu begitu pengasihnya pada kita, maka kita pun wajib mencintai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melebihi cinta kita kepada diri kita sendiri. Jadi cinta kepada Nabi itu melebihi cinta kita kepada diri sendiri. Itu ajaran agama. Ajaran agama. Jadi kalau ada orang mengatakan, oh saya lebih mencintaimu dari apa saja, tidak ada kecuali Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu artinya pondasi agamanya salah. Pondasi agamanya kurang. Jadi Nabi itu harus kita lebih cintai daripada mencintai diri kita sendiri. Oke. Itu karena kasih sayang Nabi itu, maka Allah memberikan kehormatan kepada Nabi bahwa kita wajib mencintai. Gitu. Jadi jangan keluar dari bulan Maulid ini rasanya biasa-biasa saja dengan Nabi. Tapi kita harus lebih mencintai Nabi. Ya, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan contoh, Nabi itu akhlaknya sangat bagus. Akhlak ini ke karakteristik. Karakteristik itu mencakup semua sifat yang ada dalam diri kita. Nabi itu penolong, suka menolong orang, baik yang kesusahan maupun yang sakit. Nabi itu sangat peduli kepada orang. Orang sakit akan dijenguknya. Bahkan ada yang selalu melempar Nabi dengan tai onta. Setiap Nabi jalan dilempar oleh tai onta. Setiap Nabi jalan ke masjid dilempar oleh tai onta. Tapi apa yang terjadi ketika pelempar dengan tai onta itu sakit? Siapa yang pertama kali menjenguknya? Nabi besar Muhammad. Ketika jalan ke masjid kan darah ngampes aku, gitu kan? Biasanya ada yang melempar, kok sekarang tidak ada yang melempar. Nabi bertanya, kemana si Fulan? Oh dia sakit. Nah, Nabi menjenguknya. Ketika dijenguk dia kaget. Dan kagetnya ini ternyata orang yang dihina itulah yang menjenguknya yang pertama. Apa yang terjadi dengan akhlak yang mulia ini? Manusia menjadi luluh hatinya dan masuk Islam. Nabi itu sangat pemaaf. Nabi sangat pemaaf. Ini harus kita ingat. Jangan sampai-sampai kita ini jamaah ini. Jamaah kita umat Nabi besar Muhammad. Nah, kita harus pemaaf. Jangan ada kesalahan tetangga sedikit aja, ya jauh ngaji. Nggih? Ya jauh ngaji. Salah baitna sandal si baturna telatan akhirnya sekeji, ya inget-ingetna. Nah, Nabi mengajarkan kita jadi pemaaf. Coba pelunggu bayangkan nih. Pas Nabi kenyang-kenyang kelelahan. Le sedin Nabi namanya le padang pasir dalam sebuah perjalanan. Terus istirahat. Le bawa pohon. Baru na istirahat datang duksur. Njuk pedang. Mula ku mati sida doang nengke Nabi Muhammad. Kurang lebih ngeun di. Ke. Genda mati le tanganku nengke. Saya tak dengendeng tulung. Karena sudah terhunus pedang dan pedang itu sudah berada di tebasan leher Nabi besar Muhammad. Nabi jawab Nabi, Allah yang membantu saya. Tiba-tiba duksur lemes. Lemes dengar kata-kata Allah. Diambil senjatanya oleh Nabi. Karena saya nulung sida, gengku mati sida kata Nabi. Saya nulung sida. Maafkan aku Nabi Muhammad. Aku menengenu ya aku maafang. Sadik nampu pedang si Nabi. Lalu. Wah ngendeng maaf dosa lalu ya padahal mau dibunuh masih dimaafkan. Coba kita memilih mati itu si dengan jumlah itu mati ya juluan kan? Iya kan? Iya. Nabi memaafkan seperti itu. Nah kita juga begitu. Jangan ada sekeji-keji kesalahan batur. Iya jauh terlalu ngeji. Nah ini hikmah maulid kita dapatkan dari para tuan guru pengajian yang penting terlalu ngeji di masjid. Maulid ini sehingga akhir maulid kita tahu oh Nabi itu ternyata sangat pemaaf. Nabi itu tidak pernah membenci. Nabi itu juga sangat sabar. Nah, kita harus sabar. Ini sifat-sifat Nabi yang harus kita ketahui dan harus kita mencintai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikah yang disebut dengan akhlak. Akhlak itu menyangkut tata krama. Nabi itu ada kenali umatnya betabi ya. Anda mentang-mentang jadi mahasiswa itu nengke. Anda ke teleka lekan batur-batur
Alihnya dendek betabe. Nah, jangan begitu ya. Walaupun kita sudah mahat misalnya ya, tapi jalan di tempat ramai orang duduk ya betabe. Ya adik-adik ya, tahu benar betabe? Alhamdulillah. Betabe itu tata krama namanya. Ya, etika. Nabi mempunyai etika yang sangat bagus. Kalau ketemu orang dia senyum dulu. Ketemu sahabatnya beliau salam dahulu. Jadi pada julu-juluan bersalam. Ya, amun itu aja kita anak murid itu ditemili bersalam juluan. Iya kan? Kadang-kadang begitu. Anak-anak mahat melihat adik-adik kelasnya, anak-anak beci ini, bah yang mendek bersalam dendek, wah. Alangkah indahnya. Jika kalian misalnya yang lebih besar menyalami yang kecil, itu artinya memberikan pembelajaran. Sama sekali tidak akan menurunkan gengsi kalian. Mungkin karena dia masih kecil, pembelajarannya belum sampai di sana. Nabi itu seperti itu. Lama-lama ya sahabat ini, oh, masih jauh Nabi, masih jauh Rasulullah. Sebelum disalamin dia salam dulu, teriak assalamualaikum gitu kan. Karena takut kedahuluan, malu kedahuluan. Itu saya lihat di sini ini, masya Allah, ya etika mahasiswa kita the best. Yang lihat dari dibanding dengan pesantren-pesantren lain jauh paling bagus, jauh sangat bagus. Memang Maulana Syekh sangat mengutamakan etika. Etika itu menggambarkan jiwa kita. Itu gambaran jiwa. Ya, bagus perilaku dengan, insya Allah bagus atena. Hormatin si tua, sayangi si beci. Sayangi yang kecil. Sayangi yang kecil, hormati yang tua. Begitu akhlak Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita singkat. Dan yang kedua, peringatan Nabi itu akan menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Gimana? Kadang-kadang digambarkan bagaimana Nabi yang sudah tidak perlu lagi beribadah banyak karena sudah maksum, dia diampuni dosanya, diperbanyak pahalanya karena dia jadi Nabi dan Rasul. Tetapi beliau sendiri, sholatnya itu nggak selesai-selesai. Sampai kaki bengkak, lutut bengkak, semua jadi hitam karena sejadahnya tidak empuk seperti kita sekarang. Sampai Aisyah bengak, sampai sebinian beliau Sayyidah Aisyah bengak, heran. Kenapa Rasul kok begini sholatnya, begitu banyak sholatnya. Padahal dia sudah maksum, sudah jadi Nabi, diampuni dosanya, ditanggung masuk surga. Kenapa justru dia lebih banyak ibadahnya? Ditanyalah Nabi karena penasaran, kenapa sudah sampai bengkak-bengkak sholat, kenapa banyak sekali sholatnya, dan Nabi juga puasanya begitu banyak, melebihi kita semua. Dijawab sama Nabi, iya memang saya sudah maksum, saya sudah Nabi, tapi apakah saya tidak boleh bersyukur? Kata Nabi. Jadi Nabi beribadah kepada Allah itu karena rasa syukur. Beliau sudah diangkat jadi Nabi, dia syukur. Beliau diangkat jadi Rasul, beliau bersyukur. Beliau diangkat, diberi keistimewaan maksum, tidak berdosa, dia bersyukur. Dengan bersyukur itu dia perbanyak ibadahnya pada Allah Subhanahu. Nah, kita juga begitu, nggih? Masya Allah, tabarakallah. Kita diberi kesehatan oleh Allah, kita harus bersyukur. Kalau tidak sehat kita lah ketemu ngaji. Merat yang Jumat Rubin nikah, masya Allah. Supir tiang sakit, demam, terus tiang dah pilek, lalu untung dek tiang demam. Nyupir tiang misa ketik. Tahu-tahu napi yang terjadi itu nama macet. Karena itu dek seahli singkiran jauh tiang kan. Nyupirnya ada yang nyupir sampai itu 11:30 tiang. Sampun ulik pelunggu senamian. Itu tiang berjumat dah. Lalu gua telat. Seperti itu. Itu nikmatnya sehat. Nabi begitu. Masya Allah, tabarakallah. Sabar, syukur, semuanya. Ini meningkatkan ketakwaan kita karena diceritakan seperti itu. Karena digambarkan bahwa Nabi itu dengan syukurnya terus menambah ibadahnya. Ibadahnya secara sabar dilakukan sampai bengkak-bengkak kaki dan seterusnya. Inilah makanya Maulid itu menambah ketakwaan. Dan ingat, menyebut Nabi itu termasuk zikir. Amun temilu perayaan Maulid biasanya luwe membaca selawat. Beruna sebut nama Nabi besar Muhammad. Milu kita selawat. Baik bercerita ya, dalam perjalanannya Nabi besar Muhammad. Terus disebut. Ya, dengan ikut bersalawat berarti kita bebas dari pelit. Nah, orang yang paling bakhil adalah orang yang disebut namaku, kata Nabi, dia tidak bersolawat. Jadi milu itu berselawat, takut teparan pelit. Ya.
Takut teparan pelit si Nabi, selawat. Nah, ini. Jadi nama Nabi itu adalah zikir. Selawat itu adalah zikir. Zikir yang menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu. Bahkan seperti kita bahas kemarin kan, zikir dengan selawat itu sangat istimewa. Sangat istimewa. Oke, apalagi disebutkan lagi ajaran-ajaran, sehingga seluruhnya akan menambah ketakwaan. Kembali repres sejarah Nabi besar. Kita kembali mengingat sejarah Nabi. Kita kembali mengingat sifat-sifat Nabi. Kita kembali mengingat bagaimana Nabi mencontohkan kita beribadah. Bagaimana sabarnya Nabi, bagaimana syukurnya Nabi, bagaimana waroknya Nabi. Nabi itu tidak ada gengsi-gengsian. Nggih? Nggak ada gengsi-gengsian. Jadi ketika sempat duluan salam, karena orang yang salam itu lebih besar pahalanya dibanding yang menjawab salam, maka Nabi akan salam duluan. Nah, kita juga akan begitu, nggih? Insya Allah. Maulana Syekh juga ngajar kita banyak sekali tentang salam. Jangan lupa hari Jumat nih hari Jumat adalah hari yang paling utama kita membaca selawat. Perbanyaklah membaca selawat di hari Jumat. Banyak barokahnya kita membaca selawat di hari Jumat, dan banyak pahalanya, banyak keutamaannya.